semangat juang di negeri ini masih ada tersisa. Boleh canggih persenjataan tentara nikah itu, tapi masih ada semangat yang luar biasa di potensi anak negeri ini. Apa itu? Ulama, kan santri itu, kalau santri dulu naik menjadi maha santri, lalu jadi ulama. Nah, ulama ini punya power yang langsung ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di podcast Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kawar Kota Sulu CL. Dan tentu saja masih saya dengan Usmar Lahaji, sang pengiring orkes pastinya ya. Dan kali ini narasumber saya sudah hadir dan tentu saja saya langsung memperkenalkan beliau. Ini ada Bapak Hasan Pinang ya, Kepala Seksi PD Pontren Kementerian Agama Kota Makassar. Dan tentu saja kita akan berbincang-bincang seperti apa tentang Hari Santri Nasional. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes, Pak. Luar biasa, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik, luar Pak. Biasa ya. Nah, kita akan berbincang-bincang santai ini, Pak, terkait dengan hadirnya atau lahirnya Hari Santri Nasional ya. Yang tentu saja diperingati tanggal 22 Oktober ya, Pak? Betul. Oke, betul ya. Nah, saya langsung saja ini, Pak. Hari Santri Nasional ini setiap tahunnya diperingati pada tanggal 22 Oktober ya. Dan mungkin ada peristiwa yang sejarahnya begitu, Pak, sehingga lahir Hari Santri Nasional. Biar orang tahu semua, Pak, seperti apa ya. Makasih Pak Yumai, saya berterima kasih nih kita menyebarkan kebaikan yang membuat kita hari ini eksis. Itu kan ada pendahulu kita, termasuk yang kita mau bincang sedikit pada kesempatan yang baik ini. Baik, Hari Santri itu bangsa Indonesia perlu bersyukur ke sebuah lembaga pendidikan yang termasuk tertua di negeri ini. Itu adalah santri. Oke. Santri ini kalau izin saya jelaskan sedikit. Apa itu santri? Santri itu maknanya adalah orang-orang tertentu atau terbatas yang tahu isi kitab sucinya. Itu makna santri. Makna santri seperti itu ya. Jadi orang-orang yang tahu isi kitab sucinya. Karena kita ini hidup, tidak semua pemeluk agama apapun, tidak hanya Islam. Banyak kerjanya, banyak kesibukannya, sehingga tidak punya waktu belajar tentang kitab-kitab sucinya. Nah, khusus di Muslim, yang punya kesempatan membaca kitab suci selain Al-Quran itu, kitab-kitab klasiknya yang mayoritasnya itu tidak berbaris. Bisa kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita bisa baca Al-Quran kalau tidak dikasih baris. Tapi itu bagi santri, jangankan bisa baca, hafal bisa. Jangankan tunggu baca gitu ya, Pak ya. Jangankan baca. Jadi kalau ada Al-Quran yang tidak dibaris, bagi santri jangan heran kalau dia bisa baca. Nah, ini santri istilah yang saya sebut tadi, itu dia bisa baca, tahu isinya. Jadi mayoritas kitab itu di pondok pesantren itu lebih banyak yang gundul. Istilah kekinian kita, referensi di perguruan tinggi itu namanya kitab kuning. Nah, itu santri. Nah, ini tidak hanya menjadi santri dalam artian pelajar yang mengetahui kitab sucinya, tapi dia mampu melahirkan sebuah komitmen yang menjadi pejuang bangsa negeri ini. Nah, pertanyaannya tadi, Mas Yuma. Sejarahnya. Kenapa sih bisa lahir? Kenapa lahir Hari Santri? Hari Santri itu diperingati nanti nih tanggal 22 Oktober, hari Sabtu itu, baru yang ke-8 kalinya. Oh, baru 8 tahun gitu, Pak ya? Hari ditetapkannya. Jadi penghargaan negara terhadap eksistensi santri atau hari santrinya itu baru 8 tahun. Padahal sejarah bangsa ini, kalau hari ini kita semua leluasa pergi ke pasar, pergi ke kantor, kita hadir di sini dengan aman dan leluasa karena Indonesia merdeka. Nah, saya buka sejarahnya.
Presiden Jokowi 8 tahun lalu, tepatnya tahun 2015 itu menetapkan Hari Santri sebagai hari nasional. Hari nasional. Pengakuan negara terhadap kejuangan santri di negeri ini. Sejarahnya gini. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan, berbagai negara di dunia itu belum mengakui kita. Seperti sejarah yang kita catat ya, Mas Yuma. Yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu kan negara Mesir. Menyusul yang lain termasuk Palestina itu. Negara lain masih mau menjajah kembali Indonesia. Belandanya ditambah Inggris yang kita sebut di itu nikah. Nah, Presiden Soekarno, bagaimana lagi caranya ini kita mempertahankan kemerdekaan kita? Soekarno dengan cerdas. Yang dia panggil dan yang datangnya adalah ulama. Saat itu tanggal 21 Oktober diadakan oleh Hadratus Syekh namanya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Dengan tahajudnya, dengan istikharahnya, lahir di pikirannya bahwa semangat juang di negeri ini masih ada tersisa. Boleh canggih persenjataan tentara nikah itu, tapi masih ada semangat yang luar biasa di potensi anak negeri ini. Apa itu? Ulama, kan santri itu, kalau santri dulu naik menjadi maha santri, lalu jadi ulama. Nah, ulama ini punya power yang langsung ke masyarakat. Maka santri berkumpul saat itu di Surabaya. Perkumpulannya dimulai tanggal 21 Oktober sampai ditutup tanggal 22 Oktober dengan ada istilahnya begini. Resolusi jihad. Jadi resolusi jihad itu dimusyawarahkan 21 Oktober, diputuskan tanggal 22 Oktober, maka lahirlah kesimpulan bahwa seluruh anak negeri jangan membedakan antara mencintai agamanya dan membela negerinya. Jadi harus sama. Ada sama ya, harus sama ya begitu. Jadi pikirannya Wahid Haji Hashim Asy'ari, anak negeri ini harus menjaga negerinya dengan cara menjaga agamanya. Lahirlah bahasa dari beliau, hubbul waton minal iman, bahwa jangan dikira beriman itu hanya khusyuk menjalankan ajaran agamanya, tapi yang lebih penting saat itu masa kejuangan, mencintai negeri adalah bagian dari iman. Inilah yang melahirkan semangat yang tiada tara. Seluruh rakyat ingin mewakafkan diri dan nyawanya. Maaf, saya semangat ini karena semangat ini melahirkan semangat itu dilanjutkan pada tanggal 10 November Hari Pahlawan. Hari Pahlawan lebih dulu ditetapkan sebagai hari nasional karena di situ tercetusnya. Tapi pemerintah menghadirkan semangat juang Bung Tomo dan kawan-kawan di Surabaya diwarnai oleh resolusi jihad, hasil musyawarah alim ulama dengan seluruh santrinya di Surabaya. Itu gambaran awalnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengawali atau sejarah lahirnya Hari Santri ini karena adanya resolusi jihad seperti itu ya. Karena pada saat itu negara Indonesia belum merdeka, begitu Pak ya, Pak ya? Sudah diproklamirkan. Sudah diproklamirkan, tapi masih banyak negara-negara yang menjajah, yang ingin menjajah Indonesia. Nah, Pak, sebenarnya siapa yang menetapkan Hari Santri ini, Pak? Apakah presiden kah atau apalah? Baik. Ya, jadi begini. Tetapan akhirnya, istilah kita itu pengakuan resmi. Pengakuan resminya dari negara. Secara de jure. Itu tanggal tahun 2015. Oleh Presiden Jokowi. Tapi eksisnya dilakukan perjuangan itu secara mandiri. Mandiri para kiai itu. Selalu diperingati itu. Hari Santri, nilai kejuangan itu tadi. Jadi ada istilah hubbul watan minal iman itu lahirnya di tanggal 21 Oktober sampai 22 Oktober itu ada lagunya begini. Ada lagunya juga. Ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal watan. Artinya ya, Mas Yuma ya. Artinya begitu. Wahai negeriku. Jadi ada lagunya ya. Lagu, gitu. Tapi itu semacam apa ya, yang membuat yang semangat begitu kan? Iya, saya katakan tadi.
lagu ini ya lal watan hubul watan minal iman, wahai negeriku, cinta cinta negeri itu bagian dari iman, wahai penduduk negeri inhadu ahlal watan, bangkitlah semuanya. Itu membakar semangat itu. Saya katakan tadi, tidak hanya mewakafkan waktu, nyawa pun ia wakaf. Istilah itu yang dipakai oleh santri. Nah, gitu ya. Akibat itulah akhirnya Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 itu menetapkan sebagai hari santri. Dan tahun ini insya Allah kita akan peringati sebagai hari santri yang ke-8. Ini sudah ada temanya gitu, Pak? Oh, sudah ada temanya di tanggal 22 nanti ini. Tanggal 22 ada. Ya, itu apa temanya? Temanya itu adalah santri berdaya menjaga negeri gitu. Menjaga negeri. Gitu. Jadi memang dia santri itu satu. Santri itu dia taat menjalankan ajaran agama, tentu taat kepada orang tua. Yang kedua menjaga ulama dan negeri dan ulama. Itu santri itu. Simbol santri itu jaga ulama, jaga negeri, jaga ulama. Itu dia. Luar biasa nih santri ya. Karena memang harus dekat dengan masyarakat begitu ya, Pak ya. Nah, kalau terkait dengan hari lahirnya santri ini, sebenarnya apa yang dilakukan ketika memperingati itu, Pak? Apa yang dilakukan santri-santri gitu? Baik, jadi santri itu awalnya secara mandiri, akhirnya lahir keputusan Bapak Presiden. Tapi itu santri dari awal di pondok-pondok pesantren itu memperingati hari ini. Maka peringatan hari santri itu secara serentak akan dilakukan di seluruh instansi. Oh begitu. Termasuk ormas-ormas. Nah misalnya tahun ini ya, kalau kita di Makassar itu luar biasa berlapis. Tempatnya kalau tingkat provinsinya itu akan diadakan di kantor wilayah Kementerian Agama. Insya Allah sesuai jadwal sudah fix, Pak Gubernur akan hadir. Itu pelaksananya seluruhnya selain pembina upacara santri semuanya. Santri semua. Santri semua. Itu didatangkan dari santri pondok-pondok pesantren atau bagaimana itu, Pak? Didatangkan dari seluruh daerah dan kota Sulawesi Selatan gitu, Pak? Ya. Jadi santri ini diadakan upacaranya seluruh pondok pesantren. Jadi kalau tidak ramai atau perwakilannya begitu ya, Pak? Hanya saja yang kita sebut tadi misalnya di Kanwil karena tingkat provinsi itu mengundang perwakilan beberapa santri gabung upacara di situ. Termasuk juga akan ada di Anjungan Pantai Losari itu juga ribuan yang hadir, seluruh stakeholder yang terkait dengan pondok pesantren, termasuk di kantor Kementerian Agama. Serentak itu. Jadi dikerahkan seluruh santri, diundang pimpinannya untuk hadir, dibagi saja tempat itu, karena ini harinya santri, hari berbahagianya santri. Tidak ada yang menghargai kita, komunitas kita, kalau bukan kita. Dan santri jangan khawatir. Santri catatannya begini, Mas Yuma. Pendidikan yang paling harus disyukuri oleh negara dalam hal ini pemerintah adalah pondok pesantren. Kenapa? Dia mandiri, biar belum hadir bantuan dari negara. Tapi dia mampu ya? Mandiri gitu. Mandiri di masyarakat. Nah, ini menarik sekali nih, Pak. Nah, sebenarnya yang disebutkan sebagai santri itu siapa aja sih, Pak? Maksudnya ada orang bilang, santri itu, santri. Tapi dia tidak tahu, sebenarnya santri seperti ini, berperilakunya seperti ini, begitu, Pak. Bisa dijelaskan juga, Pak? Menarik, Mas Yuna ya. Siapa sih itu santri? Santri, betul. Ya, jadi santri itu begini. Dalam perkembangannya kalau di kalangan pondok pesantren itu, dibagi dua orang. Kalau santri berarti murid dari kiai. Kalau begitu kiai santri, santri kiai. Apa maksudnya ini? Boleh orang masih muda, bahkan boleh tua kalau dia belajar etika di pondok pesantren, tapi belum masuk kategori kiai atau ulama, maka dia santri. Tidak memandang usia. Jadi tidak ada istilah alumni itu santri, tidak ada. Tidak ada alumninya. Karena mana santri itu tadi pembelajar, belajar dan belajar, berpikir dan berpikir untuk umat. Kenapa ini ada? Filosofinya adalah usia boleh lanjut, tapi semangat kalau dia ngaku santri harus ada terus ini. Berpikir dia belajar, kaji terus kitab kuning, lalu semangat mengabdi ke umat tidak boleh hilang. Jadi kalau ada yang pernah nyantri tapi lemas cara berpikirnya, tenaganya dia sangat terbatas. Berarti dia belum ini ya? Nggak boleh menyebut dirinya santri. Betul. Begitu. Itu prinsip santri itu. Jadi santri, kiai santri.
boleh dia usianya sudah bahkan alumni dari sebuah pesantren, tapi kalau dia menetapkan dirinya dan saya mau begitu. Saya ini kan memotivasi semangat. Apa itu semangat? Ada prinsip begini dalam agama. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Manusia yang baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Nah, itu santri itu. Jadi dia wakafkan dirinya. Dia tidak memilih-milih tugas, tidak memilih-milih kerja di masyarakat. Pokoknya apa yang bisa, tenaganya kah, pikirannya kah, apa saja yang bisa ia sumbangkan, ia lakukan. Itu santri. Itu hebatnya santri. Oh, santri gitu, Pak. Santri. Tapi biasanya kan santri itu namanya juga pondok pesantren gitu, Pak. Nah, itu kan ada misalnya setingkat dengan SMA misalnya, SMP misalnya, itu kan ada jenjangnya begitu ya. Nah, ketika selesai dari situ, apakah masih bisa disebut sebagai santri atau mungkin tadi dikatakan Pak Hasan tadi katanya tidak ada alumninya begitu, tapi ternyata misalnya sebut saja pondok pesantren inilah, itu kan selesai 3 tahun di situ misalnya, mondok di situ, itu dijadikan sebagai alumni begitu. Tapi gimana itu sebenarnya Pak Hasan? Ini sebuah kentara pertanyaan cerdas ini, pertanyaan kritis ya, luar biasa. Itu menarik. Jadi begini, filosofi santri secara fungsi, itu tadi yang saya jelaskan. Secara fungsi, secara fungsional tidak ada yang dia tidak mandang usia. Kapan kita oleh masyarakat belum diakui sebagai kiai, karena kiai itu tidak mudah, maka dia santri. Itu fungsional. Berkaitan dengan pertanyaan Mas Yuma, ini ada jenjang, ada santri ula, ada wusta, ada ulia, bahkan ada mahasantri misalnya. Itu formil. Formil itu, formilnya seperti itu. Ada santri di pondok pesantren ini, Al-Ikhlas misalnya, Al-Fakhriyah misalnya, Al-Imam Ausi misalnya, itu pesantren-pesantren yang ada di Makassar, itu jenjangnya masing-masing ada. Itu sekedar formil. Tapi kaitannya dengan semangat Hari Santri itu fungsi, lebih ke fungsi. Tapi untuk mengajarkan fungsional ini tentu ya itu tadi sarananya upacara, ada ikrar di dalamnya. Ikrarnya itu luar biasa, merinding bulu-bulu itu kalau upacara dibaca. Itu ikrar santri, kaitannya dengan kejuangan. Ada saya mau tambahkan Mas Yuma sedikit. Pondok pesantren itu kan orang kenalnya sebagai tempatnya santri. Nah, pada saat kita bicara santri yang utuh itu ada kaidahnya begini. Ada 5 rukun pondok pesantren. Ini agak cepat saya sebut. Maksudnya teman-teman sekalian, kalau kurang dari 5 ini belum cukup sebagai sebuah pondok. Pertama, santri. Betul-betul ada santri yang mondok. Jadi ada pondok pesantren. Ada pondok pesantrennya ya. Bukan pondok itu kalau hanya ngaji di situ pulang lagi. Bukan. Belum hakikat pesantren gitu. Yang kedua, karena ada santri, ada kiai. Jadi kalau ada pondok, masyarakat belum menyebut siapa kiainya yang di pondok, jangan akui. Bukan saya melarang ya. Oh, berarti setiap pesantren harus punya. Harus ada kiai. Ada kiai. Jadi kalau ada minimal berapa Pak? Misalnya satu, hanya harus satu. Ada simbol. Ada simbolnya begitu. Karena pondok pesantren kalau ada kiainya yang karismatik, sami'na wa ata'na, berlaku hukum di situ itu. Artinya seluruh santrinya itu yang senior itu sudah mulai menjadi asistennya, kita bilang. Khalifahnya kita bilang. Jadi kalau ada pondok tidak ada kiainya, biar besar-besar dia tulis pondok pesantren ini. Tapi tanya siapa kiainya dalam? Siapa kiainya begitu? Enggak ada. Ustaz ini ngajar di dalam. Masyarakat belum. Jadi capnya itu ulama, kiai itu bukan di tulisan kita. Bukan di tulisan ya. Bukan di protokol acara kiai ini. Kiai ini gitu. Saya misalnya bukan kiai. Maaf ini. Santri saya ini. Jadi tidak mudah itu. Itu yang kedua, santri kiai. Kemudian dalam sebuah pondok, ya tentu ada pondoknya, ada lokasinya maksudnya. Yang ketiga, ada masjid. Ada masjid. Kenapa masjid? Ya tempat masjid ibadah kan? Tempat, ya betul. Tempat menyucikan jiwanya santri yang menjadi hanya hamba Allah, tidak boleh menjadi hamba yang lain. Maknanya mendalam itu Pak Yuma. Saya tidak boleh menjadi hamba yang lain, tapi saya hamba Allah. Ini nilai jihad lagi nih. Itu begitu fungsionalnya nilai santri. Yang kelima, yang terakhir adalah kajian kitab kuning. Jadi kalau ada pondok, jangan terlalu mudah menulis pondok pesantren ini, sementara di dalamnya tidak ada kajian kitab kuning, kurang rukun sebagai pondok.
Ada maknanya ini. Karena kiai-kiai atau ulama-ulama yang kita sebut tadi itu lahirnya, inspirasinya itu hasil kajian dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah melahirkan nilai-nilai jihad. Oke, jadi harus yang kelima tadi ini harus punya kitab kuning ya, atau kitab gundul begitu ya? Kitab gundul ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari santri sendiri Pak Ustadz, saya panggil Pak Ustadz juga boleh ya Pak? Boleh. Ini kan biasanya orang santri itu apakah hanya dengan misalnya ikut pondok, misalnya pondok pesantren ini yang jenjang itu setelah alumni itu, apakah bisa langsung dipanggil Ustadz atau gimana gitu Pak? Oh ya. Karena biasanya itu kalau misalnya masih muda terus hanya misalnya selesai 3 tahun di pondok pesantren terus dipanggil Pak Ustadz itu, apakah sudah wajar gitu-gitu Pak Ustadz? Baik Pak Yuma ya, luar biasa ini interaksi sosial ya. Interaksi sosial. Ya, jadi begini. Kalau panggilan Ustadz itu adalah saling mendoakan untuk yang dipanggil atau meluangkan waktunya untuk Ustadz itu memberikan penerangan, memberikan pengajaran ke masyarakat, boleh. Malah kita harus saling menokohkan. Jadi di masyarakat boleh dipanggil Ustadz mulai dari awal. Ustadz dulu. Jadi ibaratnya itu dari santri menjadi maha santri dan Ustadz. Panggilan seperti ini mestinya selain dia menjadi titel sosial yang sedikit kelas atas lah istilahnya, kelas naik gitu, kira-kira gitu. Tapi ini harus dibalik pengertiannya. Dibawa ke dalam hati bahwa saya tidak pernah menulis dan mau dipanggil sebagai ustadz. Tapi mungkin karena bergelut di bidang agama, sehingga masyarakat ada yang didengar, ada juga yang ditanyakan terkait dengan agama, maka saya makin harus rajin belajar agama. Minimal. Ada minimalnya itu belajar agama. Misalnya ya, kaidah-kaidah pokok dalam agama. Etika-etika terhadap senior. Jadi dia tidak hanya cukup dengan gelar formal yang dicetak sebagai gelar di mana-mana. Itu baru ustadz. Apalagi kalau di atasnya sampai kiai, ulama. Jadi kaitan pertanyaan tak memanggil ulama, manggil kiai itu boleh. Tapi bagi yang memberikan gelar itu, apalagi kalau instansi menulis nama misalnya, kalau niatnya mendoakan itu bagus. Tapi ya kalau menurut saya itu harus menjadi motivasi ya untuk belajar dan belajar lagi. Simbolnya itu ya seperti pelajaran dari nilai-nilai kearifan orang tua kita, bahwa makin berisi seseorang itu justru makin merasa tidak punya, makin tawadu. Jadi bisa jadi lihat seseorang kalau kelihatan ustaz ini bangganya, apa yang dia banggakan ini. Penampilannya dia lebih hebat dari yang lain misalnya. Seakan-akan, apalagi kalau ditanya siapa, oh iya Ustadz ini. Kira-kira gitu. Jadi ini juga Pak, terkait dengan Ustadz misalnya atau pondok pesantren yang mungkin di masyarakat begitu ya, ketika mendengar ada Ustadz mungkin atau ya tanda kutip bahwa orang yang mengajar lah di situ ya, memberikan pengajaran itu misalnya tercoreng dengan misalnya ada ustadz yang berbuat perilaku yang begitu. Nah, kira-kira pemikiran Pak Hasan Pinang sendiri terkait hal itu bahwa di masyarakat sering istilahnya mencibir begitu Pak. Ustadz tapi begini gitu. Gimana itu Pak Ustadz untuk mengklarifikasi sebenarnya? Dua jawabannya Pak Yuma ya. Jadi begini. Jawaban pertama adalah hadiah atau penghargaan sosial di masyarakat itu mestinya bukan hanya kebanggaan yang dibanggakan. Saya ulangi nih, kebanggaan yang dibangga-banggakan, tapi adalah disikapi sebagai karunia yang membelajarkan. Itu satu. Jadi harus kita, saya tidak pernah minta ini, tapi masyarakat panggil ustaz sih. Mungkin karena apa kira-kira begitu. Itu satu. Karena ada penghargaan begitu. Ada penghargaan dari masyarakat. Jadi membuat orangnya menjadi belajar.
mendalami makna ustaz itu, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang terjebak itu. Ya, namanya juga manusia biasa, manusiawi begitu. Manusiawi. Ya. Oke. Sehingga ini kan semacam ada korpsnya. Malah sekarang itu Pak Yuma, itu ada sebuah kumpulan ribuan ustaz dijadikan sebuah satuan. Tapi dai yang bersertifikat. Namanya itu ustaz kita. Ustaz kita begitu. Itu seluruh Indonesia, ada komunitasnya itu. Iya. Jadi kalau ada di sini itu sudah berkelas. Boleh yang lain, misalnya juga sering menyampaikan hadis-hadis belum masuk, ya itu masih dibawa lah. Saya tidak membeda-bedakan ini ya. Tapi ada komunitas yang tertentu. Jawaban yang kedua, kalau ada yang tercemar, umat harus verifikasi. Verifikasi dulu ya. Verifikasi, karena sikap ustaz yang sejati itu adalah menegakkan kebenaran. Iya. Di era media kita sekarang ini kadangkala ustaznya itu lugu, tegas misalnya, benar, tapi ada yang mempermainkan. Nah ini di dunia media sosial sekarang itu kan kadangkala ada. Ya terkadang di inilah apa istilahnya dibully lah. Diputar balik fakta misalnya. Memutar balik untuk menjatuhkan. Fakta, untuk makanya ustadz tidak boleh khawatir dengan itu. Selama ustaznya berkeyakinan, berjitihad ini benar sesuai ajaran Al-Quran, jangan takut dibully. Nah, apa maksudnya? Jabatan ustadz harus juga justru membuat istiqamah seseorang, terutama yang ustadz tadi. Jangan menjadi takut, tapi harus mampu menampilkan hal-hal yang benar. Mungkin banyak ustadz kita yang pernah dibully. Tapi kalau dia merasa yakin dia benar, betul. Tapi kalau memang salah ya ustaz juga itu minta maaf. Iya. Jangan disembunyikan. Ustaz sekali lagi ustaz sejati itu, santri sejati itu. Santri sejati begitu ya. Orang bilang, anak muda kita sekarang bilang gentle. Iya, gentle. Salah ada konsekuensinya. Oke. Benar ada konsekuensinya. Kira-kira begitu. Nah, tadi terkait dengan lahirnya Hari Santri Nasional ini, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Ini ada kutipan itu, ada istilah resolusi jihad begitu ya. Kira-kira menurut Pak Ustadz, seperti apa saat ini santri-santri kita melihat kutipan resolusi jihad ini? Apakah masih ada seperti itu? Iya. Di zaman sekarang ini, Pak Ustadz. Ya. Ya jadi begini. Salah satu tujuan dari dilaksanakan upacara itu untuk mengingat ini. Iya. Karena orang mendengar resolusi jihad ini dikiranya itu produk luar negeri. Karena ini kan resolusi jihad luar biasa ini. Besar. Ya. Pikiran orang Pak Ustadz, jihad itu berperang ataupun itu satu begitu. Sisi. Itu pikiran-pikiran yang biasa, umum begitu ya. Umum ya. Kalau yang pertama saya penjelasannya gini. Resolusi jihad itu bukan lahir di negara lain. Lahirnya di negeri kita ini. Itu satu. Berkaitan dengan kata jihad, justru di situ. Kata jihad itu, kalau di Indonesia konteksnya, yang agamanya semua ada. Memperjuangkan negeri juga ini. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa seluruh agama berjuang. Jangan mengabaikan itu. Salah sebuah komunitas kalau diabaikan hanya merasa Islam saja yang berjuang. Fakta sejarah tidak bicara begitu. Bahwa mayoritas, iya. Nah, resolusi jihad yang tanggal 21 dan 22 Oktober itu tadi intinya. Agama dengan negara menjadi satu kesatuan. Jadi bukan jihadnya dalam artian berperang. Terus. Kalau konteks itu ya perang melawan nikah. 4 November itu kan, Oktober-November itu kan nikah yang dihadapi. Tapi kalau konteks sekarang, jangan dipotong. Jangan hanya kata jihadnya yang difahami. Nah, jangan khawatir, Mas Yuma, bagi santri tahu ini. Tapi kalau yang hanya senang dengan istilah santri, dia maknai jihad. Apa itu jihad? Jihad untuk bersungguh-sungguh. Sejarah yang dia baca pernah berperang. Itu yang berkobar di kepalanya. Itu yang harus pencerahan. Jihad kita yang baik, termasuk peringatan Hari Santri tahun ini, memperingati resolusi jihad itu adalah malu, salah satunya ya, malu menjadi generasi yang hidup di negeri ini kalau tidak ada keterampilan.
kreativitas yang bisa disumbangkan bagi negara. Karena kan kita tidak berperang lagi. Sekarang kita mengisi kemerdekaan begitu ya, bukan lagi jadi jihadnya bukan angkat senjata begitu. Angkat senjata bukan itu. Itu apa? Terlalu tekstual dan kembali ke zaman sebelum bapaknya lahir, istilah saya. Kembali ke konteks jihad sebelum dia sendiri lahir, termasuk bapaknya. Bapaknya juga belum lahir. Kalau baru 50 tahun saat ini bapaknya belum lahir. Kembali ke terbelakang sekali. Yang bagus itu maknai jihad itu di resolusi jihad hari ini, malu menikmati hidup yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita, ini ulama kita, santri-santri kita dulu. Kalau tidak ada sebuah keterampilan, pikiran yang bisa dipersembahkan bagi kemajuan negeri. Tapi di lahirnya resolusi jihad itu, apakah ada tokoh-tokoh yang di dalam situ, Pak Ustadz? Misalnya tokoh-tokoh yang memproklamirkan resolusi jihad itu, Pak Ustadz. Adakah tokoh-tokoh ulama begitu yang ini? Ya, jadi asbab urutnya itu rangkaian realnya itu barang yang tidak terpotong. Kalau ilmu hadis namanya sanadnya. Jadi pertama, informasi bahwa negeri kita akan kembali dijajah. Bukan lagi hanya Belanda, tapi bersama Inggris dan seluruhnya. Maka Presiden Soekarno inisiator pertama. Mengundang beberapa kiai minta tanggapan, dan masuklah ada beberapa kiai. Tokoh utama yang paling mudah disebut dan paling tercatat dengan sumbangsi tadi, memanggil ulama sebagai Hadratus Syekh, pimpinannya ulama saat itulah di Jawa. Dan yang kedua yang mencatat budayawan hebat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, saya sudah sebut tadi. Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Partnernya Kiai Hasyim Asy'ari yang menulis tadi itu istilah cinta tanah air bagian dari iman. Banyak kiai se-Indonesia sebenarnya mengikuti itu, namanya konsul ulama saat itu. Tapi orang yang paling yang paling punya amal jariah karena itu pertama tentu Soekarno. Ditambah dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ditambah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Rentetan berikutnya itu yang masuk Bung Tomo yang memaknai itu. Jadi tokoh-tokoh langsungnya pelaksananya di dalam itu yang saya istilahnya mendapat hadiah amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab ijtihad mereka tercatat dengan baik dalam tinta sejarah emas bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini kan pesantren juga artinya selain berfungsi sebagai lembaga keislaman ya begitu, Pak Ustadz. Ini sebagai medium transformasi sebenarnya seperti apa sih di saat ini gitu? Oh iya, jadi pesantren itu karena ini zaman semakin berkembang ini, Pak Ustadz. Bagaimana caranya santri-santri ini mampu untuk bertahan ya sebagai nantinya akan menjadi ulama atau mungkin jadi ustadz lah begitu. Betul. Gitu. Ya jadi begini Mas Yuma ya. Komitmen santri itu pertama dia sudah diwakafkan oleh Allah sebab orang tuanya nyantri untuk tahu ilmu agama. Tapi harus difaham oleh santri sekarang itu, ayo dong ingat sejarah betapa hebatnya santri dulu tidak hanya berilmu. Walau konteksnya saat itu yang kita bahas dengan hari santri adalah perang. Tapi santri hari ini yang tidak berperang lagi, termasuk pondok pesantren, harus melakukan pola pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan ini sudah dilakukan oleh pondok pesantren. Makanya Mas Yuma, pondok pesantren yang kita kenal itu dua tipe. Ada salafi, pondok pesantren yang salafi itu artinya tradisional. Tradisionalnya itu bukan kampungan. Dia adalah mengkaji kitab-kitab yang sangat visioner, sangat klasik. Klasik itu kan seperti yang kita tahu Mas Yuma, klasik itu tua usianya, boleh jadi banyak orang lain lupa, tapi kalau dikaji hari ini tidak kalah dari ide-ide orang-orang hebat sekarang. Itu klasik. Nah, jadi itu salafi mempertahankan nilai-nilai kitab-kitab ulama-ulama dulu, misalnya kedokteran, apa segala, keinsinyuran itu teknokrat, itu ada di kitab-kitab. Atau bisa dikatakan garis keras begitu, Pak? Bukan deh. Bukan. Bukan deh. Bukan. Itu salafi yang salah faham. Tapi makna salafi pada porsi makna dasarnya itu salafi. Salafun itu terdahulu. Salaf itu terdahulu. Jadi ulama-ulama terdahulu itu begitu. Dibuktikan dengan ulama-ulamanya.
Nah, itu yang kedua, pesantren khalafi. Bahasanya sekarang ulang pesantren modern. Khalaf itu artinya belakang. Khalfun itu belakang. Tapi di khalaf yang dimaksud adalah modern. Nah, terkait dengan ini, pondok pesantren sudah dua pola itu. Karena santrinya tidak boleh membawakan Al-Quran ke era yang tidak sesuai lagi dengan eranya. Santri dan pondok pesantren tidak boleh membawakan hadis-hadis Nabi pada era yang maju sekarang, era teknologi, sementara dia pola yang dulu. Jangan kasih kampungan itu Al-Quran. Jangan kasihan itu hadis-hadis Nabi. Karena dibawakan oleh santri yang tidak tahu teknologi. Tidak boleh gitu. Betul, sehingga santrinya itu tadi polanya. Ada pesantren salafi, ada halafi. Jadi ada yang klasik, ada yang modern gitu ya. Hanya ada yang menarik menyentil pertanyaannya Mas Yuma. Biasanya kalau orang bilang salafi, ini yang harus diluruskan. Kadang-kala karena difahaminya bahwa salafi itu berpendirian seperti dulu, tidak kompromi dengan zaman, itu yang salah. Ini harus kita sosialisasikan sama-sama. Salafi itu tidak identik dari maknanya sendiri. Bahwa ada oknum kalau dia bilang saya salafi keras, tidak kompromi, ya kita paham saja. Pola pikir begitu ada pada setiap zaman. Karena memang pola pikirnya seperti itu. Pola pikirnya, tapi itu yang salah. Karena yang salafi itu tadi terdahulu. Nilai klasik, saya jelaskan tadi itu. Nah, berkaitan dengan itu, kalau ada pola pikir yang keras, ada kaidah yang dia lupa. Kaidah santri yang sejati. Ada kaidah begini Mas Yuma, menarik ini. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujuban wa adaman. Satu. Lil wasaili hukmul maqasid. Apa maknanya ini? Bahwa tujuan yang baik, era sekarang itu, membawakan nilai agama, jangan hanya mengutip yang lama, tanpa membawanya ke era sekarang. Itu. Kenapa? Karena al-Islamu solehun li kulli zamanin wa makanin. Islam itu, Quran itu, sunnah Nabi itu, soleh. Searah, sesuai ya, dengan seluruh zaman. Hanya saja sering dibatasi oleh oknum. Jadi kalau ada yang salafi yang radikal, gitu, Pak, keras begitu, tidak ada komprominya, termasuk rela menyalahkan saudaranya, itu bukan ajaran Islam. Dan itu bukan salafi. Tapi masih ada seperti itu ya. Oh iya, kita tentu menyesal ya. Ada istilah-istilah begitu, tapi saya mau tambahkan, ini jangan-jangan produk bukan dari Muslim sejati sendiri kan. Dengan segala maaf, kan banyak Muslim itu, ada Muslim juga yang formil, ada juga yang memang menghayati agamanya. Tapi apa boleh buat, dalam rangka perbaikan kita terima. Kalau masih ada menyebut dirinya Muslim, polanya sangat keras itu, tanpa kompromi, ya dia lupa ini, al-Islamu soleh di kulli zaman, pada setiap zaman, wa makan, setiap tempat. Itu Al-Quran, itu Islam. Nah, ini kayaknya semakin semakin lama yang kita bahas tentang, kayaknya tidak cukup ya. Nah kita lihat Pak Ustadz ya, pesantren yang pada umumnya ini tentu akan memahami tentang pengajaran Islam begitu ya, dan dengan nilai Islam rahmatan lil alamin ini yang teduh dan damai seperti itu Pak Ustadz. Nah bagaimana santri di zaman sekarang ini? Apakah masih ada perubahan atau ada yang berubah dengan hal itu Pak Ustadz? Jadi begini, santri kalau kita coba tidak bermaksud membandingkan. Ayo saya mengajak seluruh masyarakat, bisa kita bandingkan dalam hal ini yang baik ya. Siapa sih yang berprestasi di negeri ini? Dalam segala hal. Apakah santri tidak ada? Banyak. Pemikir-pemikir bangsa ini santri. Kan pola pendidikan kita itu kan kalau dilihat ada madrasah, ada pondok pesantren, ada yang memang dianggap sebagai sekolah dasar, menengah dan segala macam. Santri tidak ketinggalan. Dan sekarang ada lagi yang muncul Pak Ustadz. SDIT, SMPIT, Islam terpadu begitu. Islam terpadu. Itu bisa disamakan dengan pesantren? Pondok, secara kurikulum berdekatan begitu ya. Tapi pola pendidikan itu namanya terpadu, menurut saya karena terpadu. Jadi pondok itu tetap belajar kurikulum yang dipelajari di madrasah, IPA, biologi segala macam, ya semuanya, matematika apa segala.
di pondok ditambah dengan talaki yang banyak, termasuk hafalan Al-Quran. Iya. Nah, ini di pondok pesantren. Seperti yang kita bilang tadi, belakangan ada sekolah Islam terpadu, SMP, SMA, SD bahkan. Iya, SD. Apa yang dimaksud terpadu? Seperti itu. Jadi dia hanya istilah yang beda. Tapi yang dimaksud terpadu programnya sama. Programnya ya. Pelajaran dasar sebagai kebutuhan sesuai usia pendidikan anak-anak berjalan, ditambah dengan nilai-nilai yang seperti ini tadi. Iya, artinya memadukan antara sekolah umum dengan ini ya. Yang kedua bedanya sedikit dengan itu, kalau SDIT itu kurikulum yang diambil sebagai induk pembinanya yang mengarahkan jangan keluar rel itu Dinas Pendidikan Nasional. Oke. Kalau pesantren dan madrasah itu di kantor Kementerian Agama. Itu aja bedanya. Oke, itu Pak Ustadz. Kira-kira begitu, Mas. Nah, ini kan kita akan memperingati Hari Santri Nasional ya, yang jatuh tanggal 22 Oktober 22 ini, Oktober. Pak Ustadz ya. Ini satu lagi pertanyaan saya nih, Pak Ustadz. Nah, terkait dengan pondok pesantren, santri itu identik dengan teroris. Artinya seperti itulah orang mengumumkan begitu, Pak Ustadz. Bagaimana sebenarnya pendapat Pak Ustadz tentang hal ini gitu? Betul. Kita bersyukur ya negeri ini membelajarkan seluruh warganya secara baik. Negeri ini harus rakyatnya itu logik dan tabayun. Apa itu tabayun? Memperjelas saja. Memperjelas. Kita semakin bagus sebenarnya. Jadi kalau kan kita ada oknum, tapi terpublikasi luar biasa. Misalnya bom. Kebetulan aja ia santri, kebetulan saja misalnya dia salaf yang salah paham tadi. Iya. Salafi, santri dari pondok ini, itu harus juga dilihat dulu. Dia menyebut pondok lihat dulu pesantrennya. Memang ada kiai siapa di situ yang bina? Pelajaran apa dia? Kajian-kajian apa dia? Itu yang harus dilihat. Ya, jadi kalau ada catat begitu ya kita harus terima. Memang kadangkala secara umum terpotong itu. Dia santri. Santri mana? Belum dicek pesantren apa tadi kan? Yang kedua, kita ambil hikmahnya saja. Harus fair negeri ini mempublikasikan bahwa itu oknum. Itu pesantren ini. Kami tambahkan sedikit. Beberapa, kami kan di kantor. Kadangkala kalau ada yang bermasalah seperti itu, santri yang ngebom, kita dipanggil oleh kejaksaan misalnya kepolisian. Kami mudah ngeceknya. Pak, santri apa itu Pak Polisi? Pak Jaksa kalau diadili. Santri apa dia? Pondok pesantren ini. Gampang bagi kami. Tinggal dia selis. Pondok pesantren ini 1, 2, 3. Oh ini pondok pesantren yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar di situ ya? Tidak. 90% kalau ada yang begitu, berapa ini pengeboman di Makassar. Cuma ini juga harus saya minta. Media kita juga harus ungkap yang ini dong. Iya. Ya begitulah Pak Ustadz ya. Karena biasanya itu jangan hanya bomnya, jangan hanya santrinya. Identik ya Pak Ustadz ya. Artinya dan yang disalahkan itu semuanya pondok pesantren menjadi santri begitu, santri gitu. Banyak orang tua tapi tidak. Iya. Agama wa makaru wa makarallah. Kalau itu settingan muslim yang baik atau memang yang tidak baik. Buktinya pondok pesantren kami kebingungan memberikan izin. Tidak berhenti. Jadi itu kejadiannya. Kalau settingan itu tidak suka pondok pesantren, andai kata, atau ada oknum yang mencap-cap pesantren, kan boleh jadi. Siapa yang tahu kan? Makanya kita harus tabayin. Buktinya, kami saat ini malah ada namanya moratorium. Pemberian izin. Rumah tahfidz. Pendidikan Al-Quran. Ini juga harus saya jelaskan. Iya, itu bukan tugas bermaksud membatasi. Bukan kami mengabaikan pendidikan Al-Quran. Karena itu tadi kan. Oknum 1 terpublikasi luar biasa. Kayaknya 10.000 kejadian begitu. Padahal 1. Iya kan? Iya. Tapi Allah memberikan. Kami yang catat ini. Luar biasa. Sampai ada moratorium. Moratoriumnya pertama tertibkan dulu yang itu. Jangan ada yang tidak mau didaftar. Kan ada. Jadi ciri-ciri kalau ada sebuah mau salafi yang dalam artian salah. Yang salah paham itu. Lalu dipahami juga salah, adalah tidak mau terdaftar. Kira-kira ada yang didapati selama ini, Pak Ustadz? Ada yang tidak mau mendaftar atau mungkin? Ada, itu tadi. Setelah kita dipanggil sebagai saksi ahli, teman-teman kami di pondok itu, kalau dipanggil di pengadilan misalnya, baik di kepolisian maupun di pengadilannya, ditanya, kita santai aja.
Kami bertanggung jawab, negeri ini bertanggung jawab lewat Kementerian Agama. Ini daftar kami. Iya. Ini daftarnya. Ini listnya gitu ya. Ada karena sistemnya. Jadi sistem mendaftar itu bukan lokal lagi. Ijob atau izin operasional pondok pesantren itu sedikit harus membuat kita lebih ngerti zaman juga. Iya. Karena dia sudah sistem. Ya, ada langsung sistemnya, pusat. Ya. Nah, kalau ada yang tidak mau, itu artinya memang nggak mau ditahu, nggak mau didaftar begitu ya. Kan dan itu pondok. Mungkin kita berpikir bahwa mungkin ada ininya, ada visinya mungkin untuk tidak mendaftar begitu ya. Ada mungkin. Ya, makanya begini. Kita berbagi tugas dalam rangka membangun negeri ini. Kalau Kementerian Agama tentu memberikan kurikulum, memberikan komunikasi, bersilaturahim dengan pondok-pondok pesantren. Tapi kalau ada, kan bukan kami yang harus mencari kayak investigasi ke bawah. Investigasi ke bawah. Kalau Anda ada info sama sekali, apa ini kan nanti dianggap juga mengintervensi. Iya. Nah, ini mungkin tugas dari penguasa wilayah, dari berjenjang. Iya. Bolehlah, kami sangat membuka diri. Iya. Kalau ada proses pembelajaran di sebuah lokasi yang dia patut pertanyakan, apalagi kalau ada tulisan pondok pesantren, ya dikomunikasikan. Iya, jangan dituduh. Secara baik begitu ya. Kita Pak tabayun. Ustadz, ya. Ada prinsip yang terbaik di agama itu tabayun. Oke. Nah. Proses-prosesnya diklarifikasi. Oke. Gitu. Kan ini banyak kejadian ya terkait dengan pondok pesantren begitu Pak Ustadz, yang banyak yang berpikir bahwa pondok pesantren itu dicap sebagai inilah, itulah, begitulah. Dan pernah viral juga sih kemarin isunya begitu Pak Ustadz. Oke. Kita akui itu. Oke Pak Ustadz, di hari sekali lagi di tanggal 22 Oktober itu nanti akan diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Ada enggak kira-kira untuk penyampaian untuk netizen kita di luar sana Pak Ustadz? Baik. Untuk bisa menyampaikan terima kasih Hari Santri Nasional yang luar biasa bagi saya nih Pak Ayuma dan teman-teman sekalian. Ya. Peringatan Hari Santri itu adalah penghargaan negara terhadap eksistensi santri yang mandiri, menjunjung tinggi ulamanya, cinta agamanya, cinta ilmunya. Ini ada momen peringatan Hari Santri yang akan serentak dilaksanakan upacaranya. Ayo kita sosialisasikan sama-sama. Kita mau membangun keberdayaan, kesejahteraan bersama, kondusifkan kehidupan kita. Dan ayo luangkan waktu, terutama sahabat-sahabat kami di pondok pesantren, kita upacara sama-sama, di lokasi sama-sama, dalam rangka mensyukuri karunia Allah ke kita dan menghargai perjuangan para leluhur kita. Sebab begini Mas Yuma, orang tidak dianggap bersyukur, orang membanggakan dirinya kalau tidak bersyukur kepada sesamanya. Jadi kalau kita mau merasa baik, kita hari ini ada baik karena ada orang tua kita. Ada orang tua kita karena ada kakek kita. Tenang negeri ini, merdeka negeri hari ini karena ada pejuang kita. Iya. Hari Santri diadakan, diupacarakan dalam rangka mengingat, menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang memperjuangkan negeri ini. Ayo kita semarakan ini. Bahkan kita, termasuk momen kami hadir hari ini luar biasa. Iya. Kita sosialisasikan sama-sama bagaimana Hari Santri itu punya makna di tengah masyarakat dan menghilangkan persepsi-persepsi. Saya bukan mau menghilangkan. Kami terima. Walaupun itu oknum, tapi itu fakta. Iya. Itu tugas bagi kami untuk berdialog lagi dengan seluruh stakeholder. Kami siap. Iya. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Ustadz Bapak Hasan Pinang ya, selaku Kepala Seksi PD ya Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Makassar. Dan ini menjadi catatan penting ya, betapa kekuatan pondok pesantren itu adalah bukan hanya berpengaruh kepada santrinya, tapi juga berpengaruh kepada seluruh masyarakat di sekitarnya ya, martabat manusia ya, begitu seperti itu. Dan juga ya memberikan sekaligus pesan penting agar pondok pesantren ini di masa kini terus yang mengeluarkan santri-santrinya seperti itu ya. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Santri Nasional ya, yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2022 ini. Yang ke-8 ya Pak Ustadz ya. Oke, sukses untuk Hari Santri dan santri pondok pesantren, dan juga sukses untuk Pak Hasan Pinang, juga Kementerian Agama Kota Makassar dan semuanya stakeholder. Terima kasih banyak Pak Yuma dan kru sekalian. Iya, oke, sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Orkes, obrolan keyakinan Sulawesi Selatan, baik kabar Kota Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.
Luar biasa.